Ini yang mana ini yang mau ditanya ini? Soal sidang hari ini kemarin soal perekaman itu seperti apa? Kalau rekaman itu saya minta hari besok untuk diputar. Kalau tidak nih kita akan putar sendiri supaya didengarkan oleh masyarakat Indonesia itu suara siapa dan membahas seperti apa. Ya, kita tunggu aja besok sidangnya seperti apa ya. Karena Niki punya hak untuk menyampaikan informasi tersebut tentang adanya dugaan oknum telah melakukan sesuatu yang patut diduga itu bisa berkategori menghambat proses hukum dan patut diduga itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Seperti itu. Tapi Bang, Itu urusannya badan pengawas nanti, badan pengawas Mahkamah Agung. Beda-beda lah urusannya, karena ini kan dalam proses hukum, jadi bukan kita main lapor-lapor aja, karena itu ada yang mengawasi. Pengadilan itu ada yang mengawasi, namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bawas. Kejaksaan juga ada yang mengawasi, namanya Komjak dan Jamwas. Jadi semua itu ada pengawas-pengawas masing-masing. Seperti itu. Sudah dikasih tahu bahasanya, jangan diulang lagi. Jadi kalau proses hukum ini ada yang namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung, ada namanya Komjak, Komisi Kejaksaan, ada namanya Jamwas, itu semua yang akan memonitor. Informasi ini adalah informasi yang diterima Nikita Mirzani, nanti besok kita akan mencoba untuk meminta supaya diizinkan memutar rekaman tersebut. Seperti itu. Kan besok aja, habis selesai direkam tanya. Kalau belum diputar jangan ditanya. Mendahului namanya. Besok aja, besok kalau sudah direkam Anda bisa tahu suara siapa, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi ini kita minta izin supaya dia diizinkan memutar rekaman tersebut di ruangan persidangan. Ada lagi yang mau ditanya-tanya tentang apa lagi nih yang mau ditanyakan? terkait hari ini Bang, Mau dilaporkan saya Laporkan, sudah dilaporkan. ya Pak. Jadi itu prosesnya adalah sudah naik penyidikan. Kami telah melaporkan, seingat saya itu. Jadi tanggal 16 April 2025 saya lapor adanya dugaan intersepsi. Ya, tindak pidana intersepsi dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi dan atau dokumen elektronik. Ini kaitannya dengan penyadapan tanpa izin ya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 31 junto pasal 32 di mana yang telah menentukan bahwa tidak dibenarkan seseorang melakukan penyadapan, melakukan perekaman dan sebagainya tanpa izin daripada institusi kepolisian dan kejaksaan. Bagaimana diatur dalam pasal 31 dan orang yang boleh itu yang boleh melakukan penyadapan itu adalah institusi kepolisian dan kejaksaan. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian dan kejaksaan. Jadi siapapun tidak dibolehkan melakukan perekaman dan penyadapan. Bagaimana yang kita terima dokumen yang beredar percakapan Ismail Marzuki telah direkam oleh seseorang dan itu menjadi bukti dalam perkara ini dan itu nanti yang kami akan persoalan di dalam persidangan. Di dalam persidangan terdakwa Nikita Mirzani ada bukti yang patut diduga bukti tersebut didapatkan dengan cara melanggar hukum. Patut diduga dengan cara melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 junto pasal 31, junto pasal 48, junto pasal 32 Undang-Undang ITE tentang penyadapan tanpa izin. Yang boleh melakukan penyadapan adalah atas perintah kepolisian dan atau kejaksaan. Seperti itu. Prosesnya saat ini masuk penyidikan. Artinya dengan penyidikan maka patut diduga telah ditemukan adanya peristiwa pidana atas perbuatan seseorang yang melakukan perekaman tanpa izin. Seperti itu. Intisarinya seperti itu ya. Saat ini prosesnya penyidikan dan ini ada surat yang ditujukan kepada saya. Suratnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pelapornya adalah saya sendiri selaku kuasa hukum daripada Ismail Marzuki. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Besoknya besok. Kalau sekarang kamu tanya, saya mendahului besok hari Kamis, sekarang hari Rabu. Jadi kejadiannya besok ditanyakan besok. Jadi kalau hari ini Anda tanya,
sedangkan besok baru hari Kamis. Nanti besok nih kita akan memutar rekaman tersebut. Seperti apa suaranya, seperti apa kepastiannya kita dengarkan besok saja. Suara siapa itu? Ya, ada suara seseorang yang mencoba menyampaikan sesuatu seperti itu. Karena dari barang bukti pun yang dilaporkan RG itu melalui percakapan itu aja udah cacat hukum ya Bang ya. Ya itu nanti kita persoalkan di dalam proses pembuktian dalam perkara terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Dalam perkara pidananya di mana bukti rekaman-rekaman itu nanti kami akan persoalkan karena saat ini bukti-bukti tersebut kami laporkan ke polisi dan saat ini dalam proses penyidikan. Artinya bukti-bukti yang patut diduga menjadi bukti ilegal tidak dapat dipertanggungjawabkan menjadi bukti dalam proses tindak pidana terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki seperti itu. Kan Abang lapornya 16 April ya Bang ya? Ya, dalam proses penyidikan itu, penyidikan sehingga sekarang proses penyidikan. Oh, sekarang udah naik penyidikan. Ya, sudah naik. Oh, udah siapa aja Bang yang diperiksa Bang? Saya belum tahu siapa saja yang diperiksa karena itu urusannya penyidik. Yang jelas sudah naik penyidikan, artinya sudah ditemukan adanya peristiwa pidana di dalam perkara ini. Ya. Untuk memastikan terlapornya adalah Lidik itu bisa siapa saja, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Siapa saja yang terlibat pasti akan dilakukan proses hukum. Makanya prosesnya dilakukan bahwa terlapor adalah dalam lidik. Sehingga kalau dalam lidik itu penyidik bisa untuk menentukan siapa yang terlibat dan siapa yang lebih berpotensi terlibat dalam perkara ini, mereka yang merekam tanpa izin atau mereka yang menyebarkan tanpa izin dan sebagainya. Itu menjadi kewenangan daripada penyidik. Yang jelas laporan kami terkait dengan pasal 31 dan pasal 32 tentang penyadapan tanpa izin. Hanya penegak hukum yang boleh melakukan perekaman terhadap seseorang, sedangkan orang pribadi merekam tanpa izin itu adalah patut diduga melanggar pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Tapi waktu perekaman itu Mail sedang mengobrol dengan siapa Pak? Ya, kan sudah dilaporkan. Anda kan sudah Anda pernah dengar nggak rekamannya beredar? Atau Anda tidak media sosial? Udah dengar. Dengar. Kalau dengar nggak perlu nanya. Jadi hal yang sudah Anda tahu jangan ditanyakan. Karena itu sudah menjadi informasi publik. Jadi kalau sudah menjadi informasi publik jangan Anda tanyakan. Karena itu kalau sudah menjadi informasi publik berarti menjadi informasi semua orang masyarakat sudah mengetahuinya. Dan itu menjadi informasi yang beredar seperti itu. Kenapa mungkin baru mengungkap sekarang? Hah? Saya nggak ngurusin itu Mas. Saya tahu, saya siapa? Saya advokat Mas. Saya pengacara. Anda punya pertanyaan nggak benar. Biasakan Anda tanya yang benar ya. Tanya kepada orang pada tempatnya. Kalau advokat Anda tanya advokat, dokter Anda tanya dokter. Kalau yang Anda tanyakan itu urusannya tenaga kerja, bukan urusan saya. Ya, Anda belajar lagi bertanya yang benar. Bang, maksudnya kalau rekaman ini kenapa baru mau akan diungkap? Nggak perlu Anda tanya rahasia seseorang untuk melakukan proses hukum ya. Oke, ada lagi? Yang Andre ini gimana Pak? Kan Abang lapornya 16 April ya Bang ya? Ya, dalam proses penyidikan itu. Penyidikan, sehingga sekarang proses penyidikan. Oh, sekarang udah naik penyidikan? Iya, sudah naik. Oh, udah siapa aja Bang yang diperiksa Bang? Saya belum tahu siapa saja yang diperiksa karena itu urusannya penyidik. Yang jelas sudah naik penyidikan, artinya sudah ditemukan adanya peristiwa pidana di dalam perkara ini. Ya. Untuk memastikan terlapornya adalah lidik itu bisa siapa saja, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Siapa saja yang terlibat pasti akan dilakukan proses hukum. Makanya prosesnya dilakukan bahwa terlapor adalah dalam lidik. Sehingga kalau dalam lidik itu penyidik bisa untuk menentukan siapa yang terlibat dan siapa yang lebih berpotensi terlibat dalam perkara ini, mereka yang merekam tanpa izin atau mereka yang menyebarkan tanpa izin dan sebagainya. Itu menjadi kewenangan daripada penyidik. Yang jelas laporan kami terkait dengan pasal 31 dan pasal 32 tentang penyadapan tanpa izin. Hanya penegak hukum yang boleh melakukan perekaman terhadap seseorang, sedangkan orang pribadi merekam tanpa izin itu adalah patut diduga melanggar pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang ITE seperti itu. Tapi waktu perekaman itu Mail sedang mengobrol dengan siapa Pak? Ya, kan sudah dilaporkan. Anda kan sudah Anda pernah dengar nggak rekamannya beredar? Atau Anda tidak media sosial? Udah dengar. Dengar. Kalau dengar nggak perlu nanya.
Jadi hal yang sudah Anda tahu jangan Perlu ditanyakan. memastikan, Bang. Karena itu sudah menjadi informasi publik. Jadi kalau sudah menjadi informasi publik jangan Anda tanyakan. Karena itu kalau sudah menjadi informasi publik berarti menjadi informasi semua orang masyarakat sudah mengetahuinya. Dan itu menjadi informasi yang beredar seperti itu.